Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Khairuddin, NIM 1903211000073 dari Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis di Universitas Sriwijaya Madura. Baik, di sini saya melakukan ini untuk memenuhi syarat praktikum mata kuliah dasar perlindungan tanaman. Baik, langsung saja di sini saya akan memaparkan ataupun menjelaskan tentang morfologi umum hama mengenai lalat. Lalat di sini termasuk hewan dalam filum atau Atrophida dan juga termasuk dalam serangga ordo Diptera. Dan juga lalat tersebut memiliki dua sayap di belakangnya. Dan juga di sini memiliki memiliki halter yang digunakan untuk keseimbangan. Baik, di sini ada beberapa bahan untuk bahan praktikum. Yang pertama yaitu ada yang namanya pinset, yang kedua ada yang namanya silet, yang ketiga ada yang namanya lepek, yang keempat ada yang namanya lalat. Baik, langsung saja lihat prakteknya. Please check it out. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan morfologi umum mengenai hama lalat. Di sini lalat mempunyai tiga bagian. Yang pertama yaitu bagian kepala ataupun head, yang kedua bagian torak ataupun dada, yang ketiga bagian abdomen ataupun perut. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari kepala ataupun head. Yang kedua yaitu bagian dari torak ataupun dada. Yang ketiga yaitu bagian dari abdomen ataupun perut. Oke, langsung saja, please check it out. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari lalat. Yang pertama yaitu ada kepala, yang kedua ada yang namanya torak ataupun dada, yang ketiga yaitu ada yang namanya abdomen ataupun perut. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari head ataupun kepala. Yang pertama yaitu di sini mempunyai bagian arista, yang kedua yaitu mempunyai palpus ataupun mulut, yang ketiga yaitu mempunyai antena. Arista tersebut yaitu sebuah bulu apikel yang digunakan untuk membantu mendeteksi perubahan ataupun kelembapan. Dan juga di sini ada palpus ataupun mulut yang digunakan untuk alat perasa ataupun pencium. Yang ketiga yaitu ada yang namanya antena. Antena tersebut digunakan untuk mendeteksi sentuhan ataupun suhu, getaran, dan penggerakan. Yang kedua yaitu ada yang namanya torak. Torak di sini mempunyai beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada sayap, yang kedua ada leg ataupun kaki, yang ketiga ada yang namanya basitosta, yang keempat ada yang namanya tali ptora, yang kelima yaitu ada anterior. Yang pertama yaitu sayap. Sayap di sini digunakan untuk terbang. Yang kedua yaitu ada leg. Di sini digunakan untuk pencicip makanan. Yang ketiga yaitu ada basitosta, yang ujung pangkal dari sayap. Yang keempat ada tali ptera, yaitu ujung sayap. Yang kelima di sini ada namanya anterior, yang digunakan untuk pernapasan. Terus selanjutnya di sini ada yang namanya abdomen ataupun perut. Di sini ada mempunyai beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada yang namanya coxa, yang kedua ada neuron, yang ketiga ada posterior, yang keempat ada yang namanya halter.
Yang pertama di sini yang dimaksud dengan coksa, di sini pinggul untuk menahan berat tubuh. Yang kedua yaitu ada meron, itu ruas kedua bagian tubuh. Yang ketiga ada yang namanya posterior sprinkle, yaitu sistem koordinasi. Yang keempat ada yang namanya halter ataupun haltere, itu sayap belakang yang berubah menjadi bulatan. Demikianlah praktikum yang saya sampaikan. Dapat saya simpulkan bahwasanya lalat tersebut memiliki 3 bagian. Yang pertama yaitu ada yang namanya head ataupun kepala. Yang kedua yaitu ada torak ataupun dada. Yang ketiga yaitu ada yang namanya abdomen ataupun perut. Di sini kepala di sini mempunyai beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada arista, yang kedua yaitu ada yang namanya palpus ataupun mulut. Yang ketiga yaitu mempunyai bagian antena. Dan juga di sini yang kedua ada torak ataupun dada. Di sini mempunyai beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada sayap, yang kedua yaitu ada leg ataupun kaki, yang ketiga ada bacitosta, yang keempat ada namanya caliptera, yang kelima yaitu ada yang namanya anterior. Dan juga di sini bagian dari abdomen ataupun perut, yang pertama yaitu ada coksa, yang kedua yaitu ada yang namanya meron, yang ketiga ada yang namanya posterior sprinkle, yang keempat ada yang namanya halter ataupun haltere. Baik, demikianlah praktikum yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.